itu. Jadi yang sudah tercampur, air kopi misalnya. Kami ini Ustaz kopi banyak nih. Kami hidup di tempat kopi. Jadi galaunya kopi pacak kita buat sebak-bak itu kopi misalnya kan. Kami gunakan untuk berwudu. Tidak pacak. Walaupun sifatnya suci. Dia suci. Tapi tak dapat mensucikan. Tidak dapat mensucikan. Jadi itu, ya. Alladhi khalituhu syai' min at-taharat min at-tahirat la yumkin fasluha. Maka tidak mungkin kita memisahkannya. Ada baca memisahkan kopi dengan air itu. Baca Ustaz kita pisahkan. Tidak bisa. Jadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan, ya. Tidak mungkin kita memisahkannya. Ketika dia sudah tercampur. Ketika dia sudah tercampur. Berarti apa saja yang bisa mencampurnya? Berarti tercampur minyak, kira baca tak memisahkan? Baca tak memisahkan? Bisa? Bisa baik? Lain kasus. Padahal kamu, nak berwuduk, aku soling dulu Ustaz. Tak mungkin kan? Ya. Kalau mak itu kopi kamu soling dulu. Ya. Jadi yang tidak mungkin dipisahkan. Walaupun sekarang sudah ada alat canggih gitu kan, alatnya canggih. Nanti seperti halnya Singapura. Tahu Singapura, Pak? Singapura itu air pembuangan diolah lagi, disuling lagi, dipakai lagi. Nah, itu akhirnya muncul fatwa. Kalian punya pertanyaan, apakah airnya sah untuk digunakan berwudu? Jadi kamu kira Singapura itu, jangan kira Singapura itu air yang limbah pembuangan itulah. Karena kenapa? Ya Singapura itu laut tidak ada, gitu kan? Lautnya tak hati, Pak. Pasir, Pak, ngambilnya ke mana? Ke Indonesia. Di mana? Riau. Kepulauan Riau itu, nimbunkan mereka itu. Nah, jadi tidak ada mereka. Fatwanya bagaimana? Nah, akhirnya kan fatwa dari ulama Al-Azhar Mesir mengatakan boleh. Kenapa? Karena sudah terhilang 3 hal. Bau, rasa, warna. Nah, karena alatnya canggih, Pak. Alatnya canggih. Karena ada kati yang lain. Sumber airnya tidak ada. Itu ya. Jadi sesuatu yang sudah dicampur, maka dia sifatnya suci tapi tidak dapat mensucikan. Tidak dapat mensucikan. Yang terakhir berikutnya adalah ma'ul mutanajjis. Air yang najis. Air yang najis. Air yang najis itu dibagi menjadi 2. Nah, ada yang najis itu, ada yang pertama adalah al-qalil. Qalil itu dikit. Itu bahasa Arabnya. Qalil itu artinya sedikit. Maka nadunal qillataini, yang kurang dari 2 kula. Maka fayunajjisu bimujarradin mulaqa wa in lam yataghayyar fihi syai' min awsafihi kal-laun wat-ta'mi war-rih walau kana jariyan bimafhumin hadits idza balagal ma' qillataini lam yunajjishu syai'. Jadi walaupun dia tidak sampai merubah warnanya, tidak sampai merubah rasanya, tidak sampai merubah baunya, kalau dia kurang dari 2 kula tercampur dengan najis, maka sifatnya adalah ma'ul mutanajjis. Ayo Ustaz, ini kan tak kati, warna tak berubah. Rasanya masih rasa aslinya. Warna kemudian baunya juga tidak mengalami perubahan. Tapi dia sudah tercampur najis kurang dari 2 kula, maka hukumnya adalah ma'ul mutanajjis, tak bisa digunakan untuk berwudu.
idza balaghal ma' qillataini lam yunajjishu syai'. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika sampai air itu 2 kula, maka dia tidak dikategorikan air mutanajjis walaupun dia sudah tercampur dengan najis. Contoh, ada air kurang 2 kula, terpercik misalnya kencing. Terpercik kencing. Kencing itu tahu, Pak? Ya, ini bukan, ini kan kira-kira takutnya bahasanya vulgar, karena bahasa fikih ini kadang-kadang butuh penjelasan yang paham. Kaki kamu sebut air seni, apa air seni itu, Ustaz? Ya, kan masih nak bertanya. Terpercik air kencing. Ya. Kira-kira namanya terpercik itu berubah tak warnanya? Tidak. Baunya bau Anda? Tidak. Gitu kan? Rasanya mana? Ya nama terpercik baik. Kecuali kamu kencingkan dalam situ. Ya, tak berubah juga. Nah, ini tetap dikategorikan ma'ul mutanaj kalau dia kurang dari 2 kula. Berapa 2 kula itu? 2 kula itu dikatakan khamsumi'atin ritlin Baghdadi. Jadi 500 liter hitungan orang Baghdad itu Irak. Ya, sama dengan mi'ata wasnaini wa tis'ina 192 kilogram. Kalau kilonya. Dan wa thamanu mi'atin wa sab'atu wa khamsina gram. 192,857 gram. Ya. Kalau liternya berapa? Wa yusawi bil muqab dira'an wa rub'an taulan wa irdan wa amqan. Jadi lebih kurang dia itu tadi berapa? 500 liter. 500 liter. Ya, 500 liter. Jadi kalau dia kilogram tadi 192,857 gram. Kalau jadikan liter berapa? Nah, kamu telah hitungnya. Ya. Baca tak, Pak? Dari gram menjadi liter. Berarti hitungnya pokoknya ibu telah baca ngitungnya. Iya. Aja kita belajar matematika pula sini kan. Karena wong lama ini bisa nyongaknya hebat. Iya, kami ini wong baru Pak, baca nyongak. Iya. Pokoknya aku sebutkan angkonya 192,857 gram. Nah, cara pindah kelah jadi liter, ya. Pindah kelah jadi liter. Mak mana ngitungnya kamu tulah. Ya. Kalau kamu nak tahu berapa nian yang disebut dengan 2 kula. Nah, kalau kurang dari hitungan itu, maka ketika dia tercampur najis, ketika ia ada najis yang masuk dalam situ, maka hukumnya air itu tak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan untuk bersuci air tersebut. Wa ruya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yas'al 'anil ma' yakunu fil falah. Ya, di padang pasir, wa huwa sahra minal ardi wa ma yanubuhu minas sibai wad dawab. Idza kana al ma'u qillataini lam yahmil khabath wa fi lafdhin li Abi Dawud fa innahu la yunajjis. Idza kana al ma' qillataini, jika air itu sampai 2 kula, maka dia tidak membawa najis. Nah, artinya tidak membawa najis. Tidak najis dalam situ, walaupun mungkin tercampur. Ketika dia 2 kula atau lebih, ya, 2 kula atau lebih. Tapi pemahaman hadisnya itu annahu idza kana al-ma aqallu, kurang dari itu, maka dia yunajjisu, maka dia sifatnya najis walau lam yataghayyar, walaupun sifatnya tidak berubah. Walaupun sifatnya tidak berubah ketika dia kurang dari
2 kula maka najis. Tak bisa digunakan untuk bersuci. Kalimatnya bersuci, bukan berwuduk, ya. Bersuci. Karena bersuci ini ada 2 cara. Yang pertama dia berwuduk, yang kedua dengan mandi. Ya, itu. Mandi, ya. Yang kedua, jenis yang kedua, air yang mutanajjis. Al-ma'ul katsir, airnya banyak. Tadi sedikit, sedikit. Maka nakillataini au aktsar fa hadza idza waqa'at najasa fihi jazal wudu. Nah, tadi dia sedikit tercampur najis disebut ma'ul mutanajjis juga, tapi yang ketika dia banyak maka dia masih dapat digunakan untuk berwudu. Malam yuzhir athar, jika belum jelas ataupun tidak jelas perubahannya. Nah, dia airnya banyak, ya, lebih dari 2 kula, masuk najis, tapi tidak merubah sifatnya. Tapi kalau dia merubah sifatnya, berubah airnya tadi, dia banyak, tapi merubah. Baunya ada, kemudian apa lagi? Warnanya berubah, kemudian rasanya melok berubah. Walaupun dia sifatnya banyak, di atas 2 kula, maka dia tetap dikatakan ma'ul mutanajjis. Tapi kalau dia lebih dari 2 kula, kemudian tidak merubah sifatnya tadi, maka dia boleh digunakan untuk berwudu. Nah, jadi jangan mentang-mentang, Ustaz ini lebih dari 2 kula nih Ustaz, tapi warnanya lah berubah, tapi baunya sudah berubah, rasanya juga sudah berubah, maka dia sifatnya tetap sifat ma'ul mutanajjis, tetap airnya dikatakan air najis, tak bisa digunakan. Tapi kalau dia tidak berubah, warnanya tetap sama, rasanya tidak berubah, baunya tidak ada, maka masih bisa digunakan untuk bersuci atau berwudu. Nah, itu, ya. Itulah tentang air, selesai tentang air ini, ya, tentang air. Sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan bab al-istinja. Nah, kita air sudah selesai pembahasan air. Nanti masuk kepada istinja, adabnya istinja dan wudu. Ya, nanti alat untuk menggunakan berwudunya sudah kita jelaskan. Kemudian nanti bagaimana caranya, adabnya dalam istinja dan berwudu. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sifat yang sudah sangat jelas, tidak ada yang diragukan lagi. Tapi kalau dilihat dari asalnya atau didapat airnya itu dengan jalan katakanlah tidak halal, tapi tetap air itu asli tapi didapat dengan tidak halal. Nah, bagaimana kita bisa mensucikannya? Misalnya ada itu yang didapat tidak melalui meteran, maling. Bagaimana air suci? Tapi itu mensucikan tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Airnya suci. Nah, itu kan baunya tak kati, ininya tak kati, warnanya tetap sama, tapi cara dapatkannya dengan tidak halal. Maka apa kata Nabi, ya? Dalam hadis Nabi itu, kita ini kan ibadah, amal kita tidak diterima oleh Allah. Masyrabuhu haram wa malbasuhu haram. Pakaian ini kan bisa juga pakaian kita berwudu, sesuatu dari yang
haram, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah, sah. Tapi tidak diterima. Secara hukum syariatnya, syarat dan ketentuannya sesuai, tapi tidak diterima. Sama cak kita masukkan lamaran secara check and recheck, persyaratan terpenuhi, gitu kan? Persyaratan terpenuhi, tapi mohon maaf Anda tidak diterima. Memang itu kan? Syarat masuk, ketentuannya oke, dilengkapi segala pemberkasan. Sama cak tadi, solat, wuduk kita, gitu kan? Tapi pakaian yang kita gunakan dari hasil maling, gitu kan? Wuduk kita, airnya juga, ledeng tadi dibuat apa? Ada segi empatnya. Apa segi empatnya? Di belakang meteran. Di belakang meteran segi empat itu. Tapi di sini katik, ya katik sini air ledengnya tuh di depan meteran ngalo. Itu kan? Oh iya. Selama ia masih begitu, maka apa yang kita lakukan itu tidak dapat. Itulah ngapo banyak orang melakukan ibadah tapi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh kepada jiwanya, tidak berpengaruh kepada sifatnya, tidak berpengaruh kepada kondisinya. Maka kita pertanyakan, jangan-jangan, ya itu kan? Itu. Jadi kalau secara ininya sah, Pak. Wuduknya sah, tapi amalannya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena asalnya dari sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Itu. Sama dengan gini, Pak. Orang sedekah, tapi duit sedekah ini dari mana? Cak Robin Hood lah, ada. Apa Robin Hood? Maling tapi digunakan untuk dibagi-bagikan. Apa? Nilainya 0. Nilainya 0. Zero. Tak dapat apa-apa. Dia keluar baik, diterima, apa yang dia ini diterima, tapi nilainya tidak ada. Nilainya tidak ada. Tak dapat nilai. Artinya apa yang kita lakukan itu jadi sia-sia. Tidak ada pengaruhnya. La athara lahu, tidak ada pengaruh bagi orang tersebut. Tidak ada pengaruhnya. Jadi memang kita ini asalnya itu harus tahu. Pakaian yang kita gunakan, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, kalau kita gunakan untuk ibadah, itu berpengaruh kepada pengaruh ibadah tersebut. Itu. Ya, silakan, Pak. Ya, nanti Ibu, dua bapak, nanti satu Ibu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baunya kita datang ke rumah-rumah. Pas waktu sholat kita lupa wudhu. Kita tidak tahu. Dan tetangga ini boleh-boleh ini. Allah hukumnya, Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang tidak tahu sifatnya ma'fu. Ya, ma'fu itu apa? Dimaafkan. Tapi benar-benar tidak tahu. Ya, benar-benar tidak tahu. Cuman kita ini kadang-kadang kura-kura dalam perahu. Apa kura-kura dalam perahu? Pura-pura tidak tahu. Itu yang bahaya itu adalah kura-kura dalam perahu. Ya. Jadi memang ketika kita benar-benar tidak kita ketahui, maka yang tadi tidak diperbolehkan. Ma'fu itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Tapi saat itu, malah besoknya lah tahu kan? Biasa. Iya. Besoknya lah tahu, ngulang lagi tadi itu kan. Itu. Berarti melok kita membenarkan juga. Ikut membenarkan, kecuali kamu mengingatkan kalau sudah tahu. Gitu. Tapi tidak lemak Ustaz, tetangga ini baiknya, dia nih ngantar terus makan misalnya, kan? Nah, itu salah juga. Itu namanya ta'awun alal itsmi. Ya.
Jadi ketika kita tidak tahu apapun itu baik, jadi kaidah umumnya apapun itu. Ketika kita memang benar-benar tidak tahu maka sifatnya ma'fu'an. Nah, dimaafkan. Tapi pada saat kita tidak tahu. Nah, cuma kadang-kadang kita ini kan sudahlah. Iya, tidak tahu juga. Itu berterusan. Nah, yang berterusan itu yang tidak boleh. Tapi pada saat dia yang tidak tahu saat itu, maka sifatnya ma'fu. Gitu. Ya, silakan ya, Ibu. Waalaikumsalam. Dulu ayah kita sering naik bis waktu itu, bukan berarti pesawat itu tidak ada, tapi mahal waktu itu. Jadi pas di Cilegon itu kan ada jalan tol, waktu subuh berjalan ramai Pak. Jadi terpaksa saya bawa semprotan itu semprotan air. Jadi dari botol aqua masuk ke dalam semprotan, aku ambil wudhu. Kulihat debu-debu di situ tidak terlihat. Karena mobil AC, jadi tidak terlihat debu-debunya. Jadi apakah wudhu saya bisa? Itu pertanyaan saya Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat hadis asbighul wudu, sempurnakan wudu. Kalau kita semprot itu kira-kira dapat tak menyempurnakan wudu kita? Ya. Jadi istilahnya begini, Bu. Debu itu tak mesti dia kejingoan. Ini kan tak kejingoan debu. Tak baca Ustaz, bersinian masjid itu, atik debunya. Bukan begitu. Cukup dia walaupun itu bersih. Di pesawat, Bu, jarang ada debu, Bu, karena SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu tak boleh ada debu. Lokat di pesawat kamu tak baca bertayamum, tak boleh, katik debu ini kan. Iya. Jadi air tadi kalau memang benar-benar bisa menyempurnakan wuduknya maka sah. Maka sah. Dengan segelas air ini kalau memang dia bisa menyempurnakan wuduknya maka sifatnya sah. Kenapa? Paling tidak ambil rukunnya. Ambil rukunnya. Mana rukun wudu? Ada berapa rukun wudu? 4. Apa? Itu kurang, Pak. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap wajah. Membasuh kepala. Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian membasuh kaki. Baru yang keenam adalah tertib. Apa tertib? Berurutan sesuai dengan urutannya. Tidak boleh berwudu itu kaki dulu baru tangan. Iya gitu kan. Atau tangannya sampai pergelangan baik misalnya kan. Maka dia harus sempurna wudunya. Tapi kalau memang menggunakan tidak sempurna, maka sebaiknya dengan tayamum. Baiknya dengan tayamum. Sah wuduknya kalau dia sempurna. Nah, menjadikannya 3 ya. At-tatslitsu fil wudu sunnah. Menjadikannya 3 kali itu hukumnya sunnah. Nah, azan. Ya, baik Bapak Ibu, walaupun kita belum sampai ke bab wudu tapi pertanyaan sudah masuk, kita jawab seininya. Nanti pembahasan berikutnya kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa yaqinan shadiqa wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.